Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan teori pertumbuhan dan ekonomi regional. Nah, eh, pada materi kali ini kita akan membahas tentang teori pertumbuhan dan ekonomi regional menyambung dari materi sebelumnya. Nah, penekanannya itu apa? Teori pertumbuhan dan teori regional. Teori pertumbuhan dan ekonomi regional ini penekanannya dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik space atau sebuah posisi atau sebuah tempat terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu kita akan melihat nih, apa saja sih faktor-faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional. Nah, faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional yaitu adanya keuntungan lokasi. Jadi, apakah lokasi tersebut memberikan keuntungan? Kalau lokasi tersebut memberikan keuntungan, maka selanjutnya lokasi tersebut bisa menjadi perhatian utama dari pertumbuhan ekonomi regional. Nah, yang selanjutnya yaitu aglomerasi, migrasi, atau pengelompokan dari migrasi suatu industri, dan selanjutnya itu arus lalu lintas modal antar wilayah. Nah, ini ketiga faktor yang menjadi perhatian utama di dalam teori pertumbuhan ekonomi regional. Nah, pada teori ini berbicara soal ekonomi regional atau pada suatu wilayah saja. Nah, selanjutnya bagaimana sih ketika kita berbicara di ekonomi nasional? Pertumbuhan ekonomi nasional, selanjutnya kita akan membahas tentang modal. Nah, ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, berapa banyak sih misalnya modal yang dimiliki oleh sebuah negara atau sebuah industri. Contohnya misalkan belakangan ini ketika kita ingin membuat sebuah pabrik mobil listrik seperti itu, atau pabrik misalnya pabrik baterai listrik, itu kita akan melihat ketika kita membuat pabrik baterai, berapa modal yang kita punyai seperti itu. Kalau kita tidak memiliki modal yang cukup dalam membangun sebuah pabrik ini, maka kita tidak bisa melakukan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan modal? Atau dalam hal ini kan kita bicara soal nasional atau negara. Tentu permodalan ini bisa melalui pinjaman atau bisa melalui pendanaan investasi. Nah, yang saat ini digencarkan oleh pemerintah adalah pendanaan melalui investasi ya. Jadi melalui investasi pada sebuah misalnya tadi contoh kasusnya pada sebuah pabrik baterai seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua adalah berkaitan dengan lapangan kerja. Nah, bagaimana sih kondisi lapangan kerja di suatu negara? Lalu bagaimana sih kondisi lapangan kerja di sebuah wilayah? Nah, itulah yang nantinya akan menentukan pertumbuhan dari ekonomi nasional gitu. Di Indonesia statusnya lapangan kerja kita itu seperti apa? Apakah lapangan kerja kita sangat kompetitif misalnya seperti itu, atau lapangan kerja kita skillful atau memiliki kemampuan yang di atas rata-rata dibandingkan dengan negara lain, maka itu bisa menjadi salah satu pertimbangan atau salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan kemajuan teknologi. Nah, ini yang sering dimiliki oleh negara-negara maju karena mereka memiliki teknologi yang maju sehingga mereka memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, teori pertumbuhan ekonomi regional yang pertama, kita kembali ke ekonomi regional.
export based models. Nah, export based model ini adalah sebuah teori yang dipelopori oleh Douglas C. North. Nah, teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu region atau suatu wilayah jadi lebih banyak ditentukan oleh keuntungan lokasi dan dapat digunakan oleh daerah tersebut sebagai kekuatan ekspor. Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara ekspor, khususnya barang-barang dari hasil industri, tentu kita berbicara tentang lokasi yang dekat dengan dekat dengan laut ya, dekat dengan laut sehingga mereka bisa melakukan sebuah ekspor barang seperti itu. Jadi menurut teori ini bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan suatu wilayah itu banyak ditentukan oleh keuntungan lokasi ini. Misalnya kalau wilayah yang dekat dengan pelabuhan apa? Contohnya misalnya daerah Banten, lalu juga kalau di Semarang itu ada Kendal, lalu ada Semarang itu sendiri. Kalau di Surabaya atau Sidoarjo itu juga punya punya tempat basis ekspor. Nah, yang terbaru adalah pelabuhan ekspor di daerah Jawa Barat yang lebih dekat ke Cikarang dibandingkan ke Jakarta. Nah, ini pada kasus ini, apakah nanti 10 tahun lagi, 5 tahun lagi daerah tersebut akan berkembang atau tidak? Nah, itu tergantung dari bagaimana pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Tapi kalau kita bicara soal teori export based model ini, maka daerah tersebut nanti akan menjadi daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat seperti itu. Nah, buat yang belum tahu, ada pelabuhan baru, apa yang namanya Patimban, apa nggak salah, yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, itu lebih dekat dengan wilayah pabrik, jadi ada wilayah pabrik di daerah Cikarang itu, mereka lebih dekat ketika melakukan pengiriman barang di pelabuhan tersebut dibandingkan mengirimnya ke Jakarta. Nah, kalau di Jakarta seperti yang kita tahu, yaitu pengiriman melalui pelabuhan Tanjung Priok. Nah, selanjutnya adalah teori neoklasik. Nah, pada teori ini analisanya ditekankan atau difokuskan pada peralatan fungsi produksi. Nah, unsur-unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja, nah ini fungsi produksi ya, dan teknologi. Nah, menurut teori neoklasik itu kalau kita punya modal, kita punya tenaga kerja, dan punya teknologi, maka kita bisa mendapatkan keuntungan pertumbuhan ekonomi regional. Nah, selain itu juga dibahas pada teori ini tentang perpindahan penduduk dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Selanjutnya adalah model cumulative Gaussian dari Keynes, yaitu jadi Dickson dan Trilwell tahun 1974 menyatakan bahwa setiap negara akan mengalami Verdun effect, yakni adalah terjadi convergence dalam perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah walaupun negara tersebut tergolong maju. Jadi menurut dia, walaupun negara tersebut maju, tetapi ada perbedaan tingkat kemakmuran ya dari suatu wilayah dengan wilayah yang lain seperti itu. Nah, itu berdasarkan model cumulative Gaussian. Nah, yang terakhir adalah model core periphery. Nah, model core periphery ini dijelaskan oleh John Friedman, menekankan bahwa analisanya berhubungan dengan erat dan saling mempengaruhi antara pembangunan kota, core, dan desa atau periphery. Nah, hubungan core periphery dapat disebabkan karena perluasan pasar, penentuan sumber daya baru, selanjutnya itu perbaikan prasarana perhubungan, dan penyebaran teknologi antar daerah. Seperti yang kita ketahui, banyak daerah yang pembangunan kotanya sudah bagus, lalu didukung dengan pembangunan desanya yang bagus, sehingga dia bisa bersinergi dengan baik. Contohnya,
Misalnya kalau ada suatu daerah di kotanya, yaitu misalnya kota Bandung, lalu daerah pedesaan seperti misalnya daerah-daerah Sumedang, daerah Kabupaten Bandung dan sebagainya, ketika dia di develop atau ditingkatkan lagi, maka dia akan mendukung dari core-nya atau kotanya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.